Tadi ada keputusan Bapak Presiden berkaitan dengan cuti bersama. Kalau sekarang itu cutinya sesuai dengan SKB 3 Menteri dari tanggal 21 sampai tanggal 26. Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju 2 hari. Jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya 26. Jadi tambah 1 hari, tapi di depan maju 2 hari. Itu alasannya apa? Karena secara tradisional, keinginan akan mudik ini tinggi sekali. Dengan volume yang banyak, dan kalau dilihat itu tertuju sama hanya tanggal 21, maka terjadi penumpukan yang luar biasa. Nah, sehingga dengan dimajukan itu, pemudik bisa mulai dari tanggal 18 sore, 19, 20, 21. Ada 4 hari mereka mudik. Sedangkan balik itu mereka harus pulang hari Rabu, tapi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan cuti lebih panjang, bisa sampai tanggal 30 sampai tanggal 1. Itu satu keputusan yang tadi diambil, diskusi yang cukup efektif ya. Satu hal yang kita himbau, terutama berkaitan dengan swasta, agar memberikan PHR lebih awal. Sehingga pada saat tanggal 18 dipastikan mereka sudah terima PHR dan mereka bisa melakukan satu perjalanan mulai 18 malam. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai, dari sekian banyak titik-titik mudik yang krusial, ada 3 titik yang memang menjadi konsentrasi kita. Satu itu adalah dari Jakarta menuju Semarang. Yang kedua adalah angkutan dari Merak menuju ke Bangkauni. Yang ketiga adalah penerbangan yang di Suta. Saya melaporkan dulu kalau di Suta relatif manageable. Artinya kita bisa memastikan bahwa jumlahnya itu tertentu sesuai dengan kapasitas. Upaya meningkatkan jumlah kapasitas itu bisa dilakukan dengan satu, memperbanyak pesawat. Kalau memperbanyak pesawat itu dari awal kita sudah lakukan rem cek, sehingga kapasitas atau jumlah yang bisa terbang itu banyak. Kemarin Dirjen sudah melakukan itu. Yang kedua, kita menambah jam operasi. Jadi jam operasi bandara yang tadinya katakanlah sampai jam 4, kita suruh sampai jam 8. Yang tadinya sampai jam 12, kalau bisa 24 jam. Seperti Suta itu harus 24 jam. Kenapa? Supaya rotasi pesawat itu memang bergerak lebih maksimal. Kalau biasanya cuman katakanlah 6 flight, ini bisa 8 flight. Sehingga jumlah yang diangkut lebih besar. Dan tolong tidak menaikkan tarif sewenang-wenang. Kita tahu saudara kita butuh untuk mudik atau berlibur, operator supaya kooperatif jangan menaikkan satu tarif yang berlebihan. Kita ada batas atas. Apabila melampaui batas atas, maka kami akan tegur dengan sanksi-sanksi yang tegas. Yang kedua yang relatif manageable adalah juga di Merak. Di Merak selama ini ada 7 pelabuhan, dan sekarang ini ada tambahan 5 pelabuhan di Ciwandan. Bahkan tadi Kapolri minta beberapa pelabuhan seperti di Indah Kiat, di Bangkau Jaya itu difungsikan, sehingga titik keberangkatan itu tidak saja di Merak, tetapi ada di Ciwandan, ada di Indah Kiat, dan ada juga di Bangkau Jaya. Nah,
apa yang kita lakukan di penyeberangan bukan saja menambah pelabuhan, tetapi juga menambah jumlah kapal. Kami menugaskan Pelni untuk memindahkan tujuan Ciwandan ke Panjang. Tahun lalu ini satu sukses story yang didapat oleh masyarakat. Mereka merasa di dalam kapal Pelni itu mereka berwisata, ya. Jadi mereka mudik berwisata karena kapalnya lebih besar, juga apa yang disajikan oleh Pelni relatif lebih baik dibandingkan kapal Ruru. Karena ini kan kapal penumpang. Biasanya kita operasikan dari Panjang ke Ciwandan. Yang kedua adalah kita juga tadi juga Pak Presiden memberikan catatan pada kami. Kalau mudik itu pastikan jumlahnya itu cukup berkaitan dengan rest area. Rest area, terima kasih Pak Menteri PUPR sudah memberikan satu message kepada BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, untuk memanage secara intensif berkaitan dengan titik-titik transit rest area. Jadi katakan mereka tidak boleh lebih dari setengah jam, lintasannya itu mesti loop, ya. Dan ada tambahan beberapa tempat di Cipali maupun di Merak, ya, ada kantong-kantong itu. Dan juga satu hal untuk diumumkan bahwa pembelian tiket penyeberangan itu menggunakan Verizi. Verizi adalah satu tools untuk membeli tiket penyeberangan, dan kita lagi akan membedakan harga mereka yang memesan lewat online dengan mereka yang menggunakan langsung. Tapi ini belum kita putuskan. Kita sedang melakukan satu diskusi lebih lanjut dengan berbagai stakeholder. Terakhir, berkaitan dengan mobil barang, karena kita tahu bahwa di jalan-jalan tol itu, jalan arteri relatif mempunyai kapasitas menurun dengan adanya mobil barang 3 sumbu. Satu, kecepatannya menurun. Yang kedua, volumenya terjadi suatu penyempitan. Oleh karenanya, kami akan umumkan hari-hari apa saja yang tidak boleh menggunakan jalan-jalan yang ditetapkan. Yang dikecualikan itu adalah BBM, BBG, hewan ternak, pupuk, hantaran uang, bahan pokok termasuk sayur mayur, sepeda motor, mudik atau balik. Lalu satu lagi yang tadi kita diskusikan adalah makanan minuman. Tetapi kita kasih catatan, mereka boleh berjalan tapi tidak boleh menggunakan truk 3 sumbu. Jadi mereka harus menggunakan, kalau bahasa sehari-hari adalah truk engkel, ya, yang dengan 2 ban. Pak Presiden juga memberikan catatan kepada kami bahwa, dan juga Pak Kapolri mengusulkan bahwa tidak saja berkaitan dengan jalan tol, tetapi juga jalan arteri kita manage. Pak Kakor Lantas dan Pak Kapolri menjelaskan bahwa bis yang ke Semarang atau ke Solo dan juga ke tempat lain, untuk meningkatkan kapasitas mereka tuh harus balik lagi ke Jakarta. Nah, oleh karenanya arteri ini selain digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang lain, kita gunakan untuk bis yang kembali ke Jakarta. Namun demikian, Pak Presiden sangat serius memberikan catatan.